warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu agar bisa saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ibu tadi namanya Ibu Nur Maya, tapi siswa itu lebih akrab memanggil Ibu sama dengan kalian nanti mungkin 3 tahun ke depan di SPD. Lamanya Ibu sebagai guru BK ya, mungkin kurang lebih 15 tahun, 15-16 tahunan lagi. Baik Ibu, saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisa Ibu ceritakan bagaimana latar belakang Ibu menjadi guru BK dan apa yang memotivasi Ibu dalam memilih profesi ini? Berarti dari awal aku masuk sekolah ya, masuk kuliah ya. Soalnya begini, kalau boleh juga ya, cita-cita Ibu sih bukan menjadi guru BK sebenarnya. Pertama, cita-cita Ibu itu waktu di situ Ibu sangat ingin menjadi seorang perawat, psikolog. Cuman begini, itu kan ada namanya, mungkin sekarang namanya jalurnya kan PMDK. Yang bisa masuk itu adalah siswa yang sedari dia kelas 1, 2, kelas 10, 11, 12 itu peringkatnya selalu di dalam 10 besar, diberikan kesempatan untuk mendaftar yang namanya PMDK. Itu kan mendaftar sama sekolah. Sekali jalur itu. Terus di situ pilihannya itu ada 3. Yang pertama sejarah, tahu nggak? Yang terakhir itu bimbingan konseling. Yang kedua sejarah, PKN, bimbingan konseling. Tapi saya lulusnya di bimbingan konseling. Kenapa saya bisa ambil bimbingan konselingnya? Sebenarnya begini, wali kelas saya lalu waktu kelas 3 itu guru BK, dan saya sangat senang sebenarnya melihat bapak itu bisa dekat dengan siswa-siswanya, maksudnya bisa mengerti apa sih yang diinginkan siswa-siswanya. Jadi saya tertarik untuk itu pun masih di pilihan ketiga setelah sejarah dengan PKN sampailah sekarang. Menurut Ibu, apa makna atau arti dari profesionalisme dalam konteks menjadi guru BK? Saya secara umum ya, profesional itu kan menjalankan tugasnya dengan mungkin. Maksudnya ada standar-standar yang harus dilaksanakan. Contohnya dia bisa berdisiplin, dia bisa menjaga nama baik profesinya, ya. Kita guru itu sudah ada kode etiknya, apalagi guru BK profesional. Ketika kita bisa menjalankan kode etik ini, itu yang menurut Ibu pemahaman tentang profesional di bidang pendidikan. Dalam praktik sehari-hari sebagai guru BK, etika apa yang menurut Ibu paling sering diuji? Paling sering diuji menurut saya sudah ini ke Ibu ya, atau ke sekeliling Ibu? Maksudnya Ibu berkomunikasi, berkonsultasi, berhubungan dengan orang-orang, contoh siswa, mata pelajaran lain, kepala sekolah. Itu ya yang sering diuji ya. Kalau menurut saya sih tidak ada ya, aman-aman saja selama ini. Jadi Ibu tidak pernah mengalami dilema etika? Dilema etika saya belum terlalu dilema etika ini seperti apa, tapi kalau saya memahami bahwa pernah sih, tapi ini berhubungan dengan ketika kita menyelesaikan masalah mahasiswa ya, ketika membutuhkan keprofesionalan kita menangani. Misalnya begini, ada siswa yang kemudian bermasalah dengan, contoh yang mungkin dia ada bermasalah dengan guru, di situ biasa kita punya keprofesionalan itu agak terbenci sedikit. Maksudnya mau berat, kita harus ada berada di tengah, tapi yang terjadi biasanya kita belum bisa menempatkan itu, tapi kita akan berusaha terus untuk bisa menempatkan itu. Jadi cara mengatasinya selalu berkonsultasi dengan
saya itu banyak berkonsultasi dengan senior-senior saya sesama BK walaupun tidak di sekolah ya. Gitu. Sering komunikasi lah, sering baca-baca tentang, sampai sekarang tuh ibu sering nonton-nonton di YouTube tentang konseling. Keterampilan atau kompetensi apa yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Menurut saya kompetensi itu pedagogik sih, karena kalau misalnya tentang pengetahuan semua orang bisa. Pedagogik ini yang agak sedikit memerlukan artinya begini, kita selalu dewasa dan bijaksana menghadapi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan tempat kita bekerja. Jadi kalau mau yang paling ditingkatkan adalah apalagi sebagai seorang guru itu kompetensi ya di pedagogik itu. Bagaimana cara ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi diri agar tetap berkembang? Sebenarnya begini, kalau banyak ikut pelatihan ini semua orang punya kesempatan. Tapi kalau menurut ibu sih, kalau mau berkembang itu jangan selalu bilang tidak bisa, bilang bisa. Dimulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah guru BK itu harus hadir sebelum siswa datang dan sepulangnya setelah siswa pergi. Itu dimulai dari diri sendiri dan semua orang, dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Mulailah dari diri sendiri, bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita ini jadi panutan, jadi teladan. Jadi ketika menjadi teladan itu siswa contoh kita. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu yang memang bagus untuk dicontoh. Kalau mau ikut pelatihan-pelatihan ya bisa sharing-sharing dengan guru-guru BK lain bisa. Mungkin bisa juga kita nonton YouTube, gampang kalau cuma mau nambah pengetahuan. Tapi kalau cuma berakhir di habis menonton, habis sharing, kemudian tidak dilaksanakan ya cuma juga. Apa saja tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah? Enggak ada sih, tapi sebenarnya begini, tantangan terbesar kita sebagai seorang guru BK ini adalah bagaimana caranya kita membuat murid-murid kita ini percaya sama kita. Itu sih tantangan terbesarnya, walaupun selama ini menurut ibu saya sudah berhasil melakukan itu, tapi yakin dan pasti tidak semua. Kan tujuan utama kita adalah murid ini bisa percaya dengan guru, sehingga kita bisa mencegah dia berbuat sesuatu yang sekiranya nantinya akan membuat dia bermasalah gitu. Jadi kalau menurut saya, ini bukan untuk pesan saya untuk dirinya ibu sendiri dan pesan untuk semua guru-guru BK dimanapun berada. Yang pertama adalah buat siswa percaya dengan kita, tentunya dengan segala macam cara. Bagaimana bentuk dukungan dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah terhadap program dan layanan BK? Menurut saya sudah sangat mendukung. Absennya kita ini alhamdulillahnya sudah sangat mendukung. Tidak, begini ya, apapun yang kita, program-program kerjanya kita, apapun yang kita rancang itu semuanya didukung oleh kepala sekolah. Selanjutnya, bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap layanan BK di sekolah ibu, dan bagaimana strategi ibu untuk mengubah stigma tersebut? Kalau untuk mengubah enggak usah diubah, karena menurut ibu waktu pertama kali, ibu belum lama di sini ya. Pertama kali saya melihat di sini, jujur ya, ini tidak kemana-mana toh, cuma kamu kan. Jujur di sini saya menganggap bahwa saya di sini 2024. Selebihnya ibu di SMA Tujuh Kemarin. Saya malah kaget lihat sebenarnya orang ini kenapa tidak banyak siswa yang kesini. Nah, mulai dari situ saya mengusahakan untuk mungkin siswanya, mungkin di pemikiran persepsinya siswa itu ruang BK ini cuma hanya untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah saja. Tapi itu saya mau rubah, gitu ya. Mulai dari bagaimana caranya kita masuk, kita punya jam di sini, 1 jam.
setiap minggu per kelas. Kita memberikan terus untuk mencoba ini sampai suatu ketika ada siswa yang meeting, ternyata di sini bisa konsultasi sebenarnya kemana saja. Itu sampai saya bilang bisa nak silakan ke sini. Sekarang melihat saja siswa banyak yang ke sini. Bukan cuma karena dia bermasalah, tapi karena memang dia butuh untuk teman bercerita, butuh masukan, butuh solusi, butuh kita mencari jalan keluar dari apa yang dia menurut saya sih begini, intinya adalah ruang BK itu rame dengan siswa. Kalau ruang BK-nya sunyi itu menurut saya bukan saya bilang ketidakberhasilannya guru BK ya, menurut saya itu ketidakpercayaan siswa ke guru BK-nya gitu. Tidak, di belakang ayam. Menurut Ibu, bagaimana kondisi profesionalisasi guru BK di Indonesia saat ini jika dilihat dari sisi aspek organisasi seperti aktif, sertifikasi, dan pengabdian masyarakat? Kalau sertifikasi maksudnya? Kalau secara aktif itu kan itu ya, organisasi guru BK ya. Menurut saya bagus di dalam situ membicarakan kita tidak. Biasanya kita guru-guru BK ini yang biasanya kan ada namanya NGBK tuh. NGBK itu antar kota itu saja yang ketemu. Jadi cuma itu saja, dengan adanya Akin kita bisa berdialog walaupun itu secara tidak langsung dengan teman-teman kita yang ada di provinsi lain misalnya, atau tidak di kabupaten lain misalnya di mana ya, di Toli-Toli, itu kita bisa berada di dalam satu WA itu dan kita bisa berkonsultasi di situ sih masalahnya apa ya, kendalanya apa ya, begitu. Menurut saya sangat bagus itu Akit memersatukan kita guru-guru BK ini. Kalau sertifikasi maksudnya sertifikasi itu kan ini kesejahteraan guru. Maksudnya kaitannya dengan kondisi apa? Iya, bagus. Setidaknya dengan adanya sertifikasi ini guru-guru BK bisa lebih meningkatkan keprofesionalannya. Contohnya dia bisa beli buku, dia bisa beli sarana-sarana yang bisa mendukung dia sebagai guru BK. Selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap masa depan profesi konselor di Indonesia? Harapan saya sih sebenarnya simpel saja. Biasanya kan guru BK ini biasanya ya, tapi di sini tidak. Biasanya saya mau guru BK ini karena memang harusnya setara dengan semua profesi yang kayak guru mata pelajaran. Apa sih? Pokoknya dia harus, kan biasanya selama ini berulang kali saya bilang ini bukan di sini ya. Biasanya kan kita dianggap sebelum mata loh. Biasanya apa sih cuma guru BK gitu, tapi sekarang kita mencoba untuk mengubah paradigma itu biar lebih kita ini guru BK ternyata seperti ini. Tapi sebenarnya orang-orang beranggapan itu sebenarnya tidak salah menurut Ibu ya. Nah, yang salah itu adalah ketika kita tidak memberikan kinerja kita yang baik. Nah, makanya mereka bisa beranggapan seperti itu. Coba kasih kinerja yang baik, pasti mereka beranggapan oh ini bagus, ternyata dia begini dah ya. Harapan saya adalah guru BK-nya bisa bekerja lebih profesional ke depannya, lebih bisa menunjukkan bahwa ini loh saya guru BK, saya punya program loh, saya punya pekerjaan, bukan tidak punya pekerjaan, bukan hanya menangani anak siswa yang nakal. Itu harapan saya. Pokoknya kamu kembangkanlah, kamu nanti kan yang meneruskan kita punya pekerjaan ini. Kamu kan nanti menjadi guru BK ini. Terus pertanyaan terakhir Ibu, tips apa yang ingin Ibu berikan kepada saya sebagai calon konselor agar bisa menjadi pribadi yang profesional, efektif, dan dihargai? Pertama, kamu harus punya tujuan, punya program kerja, punya apa yang harus kau kerjakan. Jangan tidak punya arah. Tuh, apa yang harus kau kerjakan biar ini kau tahu, oh ternyata sekarang harus seperti ini. Yang ketiga, disiplin. Ini yang paling penting, disiplin. Jangan coba-coba kamu tidak disiplin, dimulai dari sekarang sebenarnya. Terus apalagi ya, jangan malu untuk bertanya, pokoknya belajar terus. Itu saja.
Terus cintai jadi merdeka. Jangan karena misalnya mungkin ada alasan lain kamu sebenarnya bukan mau di situ bu, tapi saya lulus di situ bu. Kemudian saya mau ya seadanya saja, jangan. Kalau kau dari awalmu seperti itu, kau harus mencintai dulu profesi ini. Kalau kau sudah mencintai profesi ini, yang lain akan mengikuti. Baik, terima kasih Ibu. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.